akan ya dan sangat mendorong ke partisipasi kesertaan mahasiswa di dalam program fast track ini ya. Jadi mungkin sudah tahu kan program fast track itu adalah bahasa Indonesianya jalur cepat ya, sarjana ke magister ya. Jadi itu kami sangat mendorong sekali supaya mahasiswa bisa berpartisipasi dalam program ini. Kemudian yang kedua, mungkin ini sebelum-sebelumnya program fast track ini dilakukan secara linier ya. Jadi nanti lebih lanjut Pak Aswin, Pak WDA akan menjelaskan. Biasanya dari PWK mengambil PWK lagi ya, kemudian dari AR mengambil AR lagi. Nah, pada mungkin kita akan mulai di semester depan ya. Itu mahasiswa diperbolehkan mengambil tidak linier ya, tapi memang ada batasnya. Untuk yang sementara ini kita batasi misalnya dari PWK kita mengambil ke TRI, transport, studi pembangunan, perencanaan kepariwisataan, ya tentu saja bisa ke PWK. Hanya di PWK ini juga ada program reguler dan double degree, jadi boleh juga mengambil double degree ya untuk S2-nya. Sedangkan AR itu bisa mengambil ke rancang kota ya, dan juga arsitektur lanskap. Mungkin itu pengantar dari saya, nanti jelasnya lebih detailnya nanti Pak WDA dan juga Bapak Ibu Kaprodi ya di sini akan menjelaskan lebih jauh ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri Mariati atas pembukaannya. Ini kita senang sekali karena masih banyak yang akan join ya. Sekarang ini sudah di level di partisipannya 89. Jadi mudah-mudahan sosialisasi ini benar-benar bisa menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin ada di benak mahasiswa ya, baik dari TPB sampai tingkat 3. Baik, saya akan share screen untuk menjelaskan tentang sebelum saya share screen, saya minta Pak Fikri nanti tolong di-admit ya, yang akan masuk begitu. Terima kasih. Oke, baik. Rekan-rekan mahasiswa semua, jadi hari ini kita akan sosialisasi program jalur cepat atau fast track sarjana magister di SHBPK. Program fast track ini memang sudah beberapa tahun dijalankan di ITB ya, sejak tahun 2007-an begitu ya. Nah, ketentuan yang berlaku saat ini di ITB mengenai pelaksanaan atau penyelenggaraan program jalur cepat adalah ketentuan SK Rektor. Sebentar ya. Oke, sebentar. Ketentuan SK Rektor nomor 81 tahun 2013. Jadi ini adalah program resminya ya, pelaksanaan berkesinambungan program sarjana magister yang linier dengan tujuan memberikan kesempatan mahasiswa berkemampuan tinggi untuk pengembangan diri optimal dalam waktu yang lebih singkat dari program reguler ya. Nah, jadi kalau fast track itu adalah S1, S2 ya. Kalau nanti S2, S3 itu ada lagi bukan fast track namanya, tapi PMDSU ya. Jadi yang kita akan sampaikan di sini adalah khusus program jalur cepat sarjana ke magister. Nah, program ini sudah dilaksanakan di ITB sejak semester 1 2006-2007. Sebentar ya, saya ada partisipan yang harus masuk, saya admit dulu. Baik. Nah, ini kita akan menyampaikan ketentuan umum dan persyaratan sesuai dengan yang ditentukan di SK Rektor tadi ya, ketentuan umum dan persyaratan. Program sarjana magister fast track itu dalam waktu 10 atau 11 semester. Jadi totalnya itu 5 tahun sampai 5,5 tahun ya. Bentar, saya admit lagi. Mahasiswa yang eligible mendaftar dan pengajuan calon peserta program fast track ini diajukan oleh dekan fakultas atau sekolah. Pengajuan ini dilakukan di akhir semester 5 atau di akhir semester 6. Bagi yang mengajukan di akhir semester 5, minimal harus telah lulus 90 SKS dengan IP minimal 3 ya. Kemudian bagi yang mengajukan di akhir semester 6,
itu minimal telah lulus 108 SKS dan IP-nya juga sama, minimalnya 3 gitu ya. Sebentar. Oke. Saya belum sempat menjadikan host ya, sebentar. Kemudian ketika calon mahasiswa fast track ini sudah dicatat dan sudah ditetapkan sebagai mahasiswa fast track, maka semester 7 dan semester 8 mereka akan mengambil beberapa mata kuliah magister ya. Dan ini sekarang tercatat di SIX ya. Jadi ada beberapa mata kuliah, nanti lebih detailnya nanti para kaprodi akan menjelaskan, para kaprodi S1 dan kaprodi S2 ya. Jadi pada prinsipnya adalah ketika masuk semester 7 dan 8 di S1 ya, mahasiswa peserta jalur fast track ini akan mengambil 2 sampai 3 mata kuliah S2 ya. Jadi ikut kuliah S2 di semester 7 dan semester 8. Tentunya ketika semester 8 mahasiswa program sarjana kan tugas akhir ya. Nah, nanti setelah tugas akhir dinyatakan lulus di yudisium, maka langsung otomatis akan berganti NIM-nya menjadi NIM S2 gitu ya. Di akhir semester 8, ketika mahasiswa dinyatakan lulus program S1, status langsung dialihkan ke program magister, dan nilai-nilai yang sudah didapatkan ketika mereka di semester 7 dan semester 8, itu langsung ditransfer ke program magister. Ya. Kemudian, nah ini yang penting juga, program magister untuk para peserta fast track itu adalah 2 semester, perpanjangan sampai 3 semester. Jadi mohon diingat, Anda itu mendapatkan NIM S2 kalau Anda fast track itu hanya berlaku 2 sampai 3 semester. Jadi batas waktu Anda untuk menyelesaikan program S2 jika Anda program fast track itu adalah hanya 2 sampai 3 semester, karena 1 tahun atau 2 semester sebelumnya kan sebagian diambil di S1 ya. Nah, kemudian ini adalah diagramnya ya, kurang lebih ya. Jadi bagi yang TPB sekarang itu Anda akan menyelesaikan TPB dengan 36 SKS ya. Kemudian semester 3 misalnya 18 kurang lebih ya, sekitar itu. Semester 4 kurang lebih 19, semester 5, dan dijaga ini IP Anda minimal 3 ya. Nanti masing-masing prodi kemungkinan akan punya mekanisme tersendiri terhadap ini ya, dan itu dimungkinkan di ITB selama tadi Ibu Dekan sudah menyampaikan bahwa ITB sangat mengendorse begitu ya, mempromosikan agar mahasiswa program sarjana ITB dapat mengikuti program magister di ITB baik reguler maupun fast track. Kemudian ketika masuk semester 6, jadi ini tingkat 3 ya. Ketika masuk semester 6, Anda mendaftar program fast track di prodi masing-masing. Dalam hal ini di arsitektur maupun di PWK. Kemudian nanti dicatat itu oleh prodi masing-masing dan diajukan ke dekanat. Nah, dari dekanat kami akan mengajukan ke ITB agar nama-nama Anda sebagai calon peserta fast track itu dicatat dan nantinya akan ditetapkan. Karena apa? Ini akan berurusan dengan administrasi pendidikannya. Jadi misalnya Anda kalau sebagai program fast track dimungkinkan mengambil SKS yang lebih banyak dibanding mahasiswa sarjana yang reguler begitu ya. Nah, di semester 7 selain Anda tetap mengambil mata kuliah program sarjana, Anda mengambil mata kuliah S2 beberapa ya. Contohnya untuk di arsitektur misalnya ambil 2 mata kuliah setara dengan 4 atau 5 SKS misalnya. Itu semester 7. Kemudian di semester 8 Anda juga sama mengambil 2 sampai 3 mata kuliah di S2. Nah, harapannya di semester 8 itu Anda sudah selesai S1 lulus ya 144 SKS. Kemudian ya di sebelumnya ketika di semester 6 itu seharusnya Anda lulus sekitar tadi kalau minimal 108 ya persyaratan dari ITB. Nah, ketika Anda lulus S1, kemudian karena di semester 7 dan semester 8 itu Anda mengambil beberapa mata kuliah S2, maka di semester 9 Anda tinggal menjalani sisa mata kuliah S2 yang sudah Anda ambil di
semester 7 dan semester 8 ya. Harapannya program fast track ini Anda bisa mengambil tesis atau lulus S2 di semester 10 atau di semester 11 ya. Ini. Jadi total SKS di S2 itu adalah 36 atau 37 SKS begitu ya. Jadi di semester 9 Anda bisa ambil 17 SKS, semester 10 16 SKS, atau kalaupun di extend Anda bisa ambil hanya tesis di semester 11. Jadi maksimal Anda dalam program fast track ini menyelesaikan program magister kurang dari 2 tahun atau kurang dari 4 semester ya, maksimal 3 semester. Nah, kalau di reguler itu lulus program S2 reguler itu adalah 2 tahun ya. Gitu. Jadi kurang lebih bagannya seperti ini. Jadi mengapa kami mengundang mahasiswa TPB juga dan tingkat 2 agar Anda punya bayangan 5 tahun atau 7 tahun dari sekarang Anda itu membayangkan diri Anda menjadi apa gitu ya. Jadi kami di ITB di SAPPK juga sangat mempromosikan begitu pengambilan program magister melalui jalur fast track. Baik. Nah, terkait yang disampaikan Bu Dekan tadi ya, memang sesuai dengan peraturan Rektor 2013, program fast track itu direkomendasikan itu diambil secara linier ya. Contohnya adalah ini. Jadi S1 arsitektur itu fast track-nya jalurnya adalah S2 magister arsitektur. Sarjana perencanaan wilayah dan kota itu kalau fast track itu liniernya adalah program magister perencanaan wilayah dan kota. Namun demikian dalam perkembangan akhir-akhir ini ya, melihat bahwa dalam satu fakultas atau sekolah itu sebenarnya serumpun keilmuannya, dan di beberapa fakultas lain di ITB juga sudah dimungkinkan adanya program fast track yang lintas prodi tapi satu fakultas. Nah, dengan demikian kita coba menawarkan mulai tahun ini program fast track yang lintas prodi. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Sri Mariati ya. Yang ditawarkan dalam kaitannya dengan lintas prodi adalah misalnya sarjana arsitektur itu kalau fast track tidak hanya ke magister arsitektur tapi juga ke magister rancang kota dan magister arsitektur lanskap. Itu sekarang dimungkinkan. Tentunya nanti dengan ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh masing-masing program studi. Yang lainnya, program sarjana perencanaan wilayah dan kota itu bisa mengambil ke magister transportasi, magister perencanaan kepariwisataan, magister studi pembangunan, atau magister rancang kota ya. Jadi yang perlu Anda tahu di SAPPK ini ada 2 program studi sarjana, ada 7 program studi magister ya. Magister arsitektur, magister rancang kota, magister arsitektur lanskap, magister perencanaan wilayah dan kota, magister studi pembangunan, magister perencanaan kepariwisataan, dan magister transportasi. Jadi kami membuka opsi bagi Anda-Anda yang memang berminat untuk nanti mengikuti program fast track tapi lintas prodi, nanti dipersilahkan untuk melihat syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh masing-masing prodi. Contohnya begini, untuk magister arsitektur yang alur desain itu tidak menerima S1 yang non arsitektur. Karena apa? Karena yang alur desain itu akan ditujukan untuk menjadi arsitek yang memang requirement-nya harus punya kurikulum dengan durasi studio sejumlah tertentu begitu ya. Contohnya adalah itu yang kekhususan di masing-masing prodi. Di tempat lain mungkin juga ada, jadi nanti setiap prodi akan menjelaskan, gitu ya. Tapi pada prinsipnya adalah ini kami juga sudah sampaikan ke para kaprodi. Prinsipnya adalah jalur fast track itu sangat diusahakan untuk lulus dalam waktu total maksimal 5,5 tahun. Nah, tentunya nanti ada hal-hal yang perlu diharmonisasikan ya, misalnya jadwal ya. Ketika Anda S1 kemudian ikut fast track, tentunya Anda akan mengambil mata kuliah S2, tapi gimana dengan pengaturan jadwalnya? Nah, nanti bisa diharmonisasikan ya. Ini adalah
potensi atau opsi yang kami tawarkan begitu ya ke mahasiswa sarjana untuk fast track yang lintas prodi tapi dalam satu fakultas. Nah, bagaimana dengan pembiayaan dan dana bantuan? Jadi mulai tahun ini ITB itu memisahkan antara program jalur cepat dan pembiayaannya. Jadi kalau sebelumnya itu yang ditawarkan mendapat voucher itu adalah yang mengikuti fast track, tapi sekarang itu dipisah. Jadi program jalur cepat itu dibuka untuk semua mahasiswa yang memiliki potensi, artinya IP minimal 3 ya, berminat dan memenuhi persyaratan, baik dengan biaya sendiri maupun dengan program bantuan pembiayaan dari ITB. Jadi sekali lagi, tidak semua program jalur fast track itu akan mendapat bantuan, tapi bisa dengan biaya sendiri. ITB memiliki program bantuan biaya yang namanya GTA, ya, Ganesha Talent Assistantship. Itu untuk peserta jalur fast track, tapi memang terbatas, gitu ya. Jadi sekali lagi ini ada bisa bayar sendiri atau bisa nanti dapat bantuan pembiayaan GTA. GTA ini pada dasarnya adalah diskon BPP ya, biaya penyelenggaraan pendidikan yang berlaku maksimal 1 tahun. Ya, jadi karena prinsipnya Anda itu S2 hanya selama 1 tahun sebenarnya, maksimal diperpanjang hingga 1,5 tahun gitu ya. Nah, jadi ini tentang pembiayaan dan dana bantuan. Sekali lagi, jalur fast track itu bisa dengan biaya sendiri atau dengan pembiayaan dari ITB. Nah, nantinya terutama ketika Anda yang nanti mengikuti riset misalnya ya, itu tidak harus lewat GTA sebenarnya. Ada beberapa skema dana bantuan lain dari ITB terutama bagi mahasiswa yang minimal S2 yang terlibat dalam riset dosen ya. Nah, ini adalah skema yang kami sampaikan terkait dengan beasiswa, salah satu beasiswa pascasarjana SHPPK yakni GTA ya. GTA itu ada GTA 100% atau GTA 100 itu ditujukan memang untuk mahasiswa fast track. Nah, ini Anda bisa lihat ya. Ada persyaratan untuk mendapatkan GTA 100. Tadi saya sampaikan fast track itu nggak melulu harus dapat beasiswa. Tapi ada beasiswa yang terbatas untuk mahasiswa fast track. Nah, ada persyaratannya untuk mahasiswa fast track dan master ongoing ini bisa mendaftarkan atau apply untuk mendapatkan GTA 100%. Yang artinya Anda nggak perlu bayar PPP lagi. Tapi syaratnya adalah minimal IP Anda itu 3,5 ya. Kalau tadi calon fast track itu IP sampai semester 6 atau sampai semester 5 itu 3, tapi untuk mendapatkan GTA nantinya IP-nya harus naik ya. IP-nya harus minimal 3,5. Nah, ini prosedurnya pengajuan dilakukan oleh mahasiswa lewat prodi ke SHPPK dengan rekomendasi dari Kaprodi atau dosen pembimbing. Nanti kami yang akan mengajukan ke ITB nama-nama dan rekomendasinya. Nah, jadwal GTA ini sendiri dibuka di setiap semester. Nanti yang mengelola beasiswa GTA adalah Sekolah Pascasarjana atau SPS. Nah, apa kewajibannya kalau Anda menerima GTA? Kewajibannya adalah Anda menjadi asisten dosen, asisten penelitian itu maksimal 8 jam per minggu. Kemudian mekanismenya adalah Anda mesti melaporkan kegiatan Anda per minggu lewat sistem online gitu ya, namanya Moneva. Nah, ini adalah salah satu beasiswa atau skema beasiswa atau bantuan itu ya, bantuan untuk peserta fast track, tapi sekali lagi ini terbatas dan kompetitif begitu ya. Nah, saya akan menjelaskan secara singkat saja terkait dengan salah satu alur di SHPPK yang kebetulan saya merupakan salah satu anggota dari Dewan Arsitek Indonesia yang sedikit banyak nanti akan berdampak pada mengapa Anda harus mengambil fast track setidaknya di SHPPK begitu ya. Jadi untuk khusus arsitektur magister itu nantinya arsitek akan diregulasi ya, profesi arsitek itu diregulasi
Sebagaimana yang Anda tahu, jika kita berpraktek dan berprofesi atau menyebut diri kita arsitek, kita harus memiliki yang namanya STRA, Surat Tanda Registrasi Arsitek. STRA ini adalah pengganti SKA yang sebelumnya berlaku, ya, Sertifikat Kompetensi Arsitek. Nah, STRA ini secara hukum adalah bukti tertulis Anda berpraktek, berprofesi, menyebut diri Anda sebagai arsitek. Ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah 15/2021 yang baru bulan lalu terbit, ya, tentang pelaksanaan Undang-Undang Arsitek Nomor 6 2017. Nah, STRA ini akan diterbitkan oleh Dewan Arsitek Indonesia, berlaku 5 tahun. Syarat eligibilitas untuk ikut ujian kompetensi di diagram ini, ya. Jadi untuk mendapatkan STRA Anda harus ikut ujian kompetensi. Syaratnya adalah Anda harus memiliki pendidikan arsitek, artinya S1 arsitektur ditambah PPAR atau ditambah S2 alur desain kalau di ITB, ya, yang menjadi syarat formal Anda mengikuti ujian kompetensi. Nah, program fast track alur desain ini akan mempersingkat waktu pendidikan S2 menjadi maksimal 5 atau maksimal 5,5 tahun, gitu ya. Dan setelah magang di sini, ya, ekuivalen dengan 4.000 jam atau 2 tahun, Anda semua eligible untuk mendapatkan uji kompetensi untuk dapat STRA. Jadi pada intinya adalah program fast track alur desain itu sebenarnya Anda PPAR plus, gitu ya. Jadi Anda dapat MARS kalau lancar tanpa Anda menghabiskan waktu 2 tahun sebenarnya, gitu ya. Oke, baik, itu saja pengantar dari saya, ya, mengenai ketentuan umum dan persyaratan, begitu ya. Kemudian informasi mengenai program fast track lintas prodi dalam satu fakultas. Baik, selanjutnya saya persilakan, ya, Pak Arief mungkin menjelaskan tentang yang dari sarjana arsitektur, nanti dilanjutkan oleh Pak Adiwan, ya, untuk menjelaskan program fast track dari perencanaan wilayah dan kota. Silakan Pak Arief. Ya, baik, terima kasih Pak Aswin. Mohon maaf, apa suara saya cukup jelas terdengar? Jelas Pak Arief. Ya, baik. Baik, terima kasih Pak Aswin, Bu Dekan, Bu WDS, Pak Adiwan, Bu Dewi, ya, Pak Delik juga. Baik, melanjutkan tadi yang penjelasan dari Pak Aswin. Punten, suaranya kayak ada feedback, ya. Cukup jelas sih Pak. Ada mantul gitu. Oh, oke. Ya, terdengar di saya suaranya saya mantul. Baik, kalau tidak ada masalah di tempat lain. Baik, sebagaimana tadi disampaikan Pak Aswin, ya. Jadi program fast track ini sebenarnya benar-benar program yang sebenarnya sangat menarik, ya, sangat menarik. Karena dalam tempo 5 tahun, maksimum 5,5 tahun, Anda sudah mendapatkan gelar SARS plus MARS, ya. Kalau di tempat lain pendidikan 5 tahun itu ya PPAR saja, ya, SARS plus ya syarat untuk tadi untuk mengikuti ujian kompetensi untuk memperoleh surat registrasi tanda arsitek itu, ya. Nah, jadi bagi Anda yang punya potensi, ya, tadi syaratnya juga tidak sulit, ya. Hanya IP 3. Mestinya saya yakin banyak sekali kalau saya lihat track record mahasiswa di Prodi AR dan saya yakin di PWK juga, ya, itu cukup banyak, ya, yang memiliki IP di atas 3 gitu. Oleh karena itu kita mengencourage, ya, mahasiswa-mahasiswa ITB untuk mengambil program ini. Nah, saya mohon izin untuk share screen, ya. Saya akan memulai dengan gambaran kurikulum dari program sarjana arsitektur untuk kemudian kita bisa membayangkan bagaimana strategi atau caranya bagaimana sih kita untuk mengambil program fast track ini. Baik. Melihat. Sudah Pak. Ya, baik. Terima kasih. Jadi kalau kita bisa lihat di sini, ini adalah struktur kurikulum program studi sarjana, ya, di ITB, ya, di mana 144 SKS ditempuh dalam 8 semester, ya. Jadi sedikit catatan juga, ya, di mana mungkin teman-teman mahasiswa sudah dengar tentang program MBKM, ya.
program MBKM. Kita mungkin tidak akan panjang lebar menjelaskan tentang MBKM, tapi secara singkatnya adalah ya bahwa program MBKM itu kita akan tampung dalam mata kuliah pilihan. Jadi kalau mahasiswa sudah peserta program sarjana sudah mengetahui ada mata kuliah pilihan sebanyak 16 SKS yang harus dipenuhi untuk memenuhi 144 SKS, dan itulah 16 SKS tersebut yang kemudian Anda bisa ambil dengan mengikuti program MBKM. Nah, ini yang saya beri tanda warna merah ya. Seperti ini. Nah, ini 144 SKS mestinya sudah familiar ya. Lalu di sini saya juga sedikit menyinggung yang program magister arsitektur ya. Ya, baik itu alur desain maupun alur riset ya. Lalu saya lompat sedikit langsung ke yang lanskap ya. Untuk yang rancang kota kita belum masih akan dimatangkan kembali itu untuk program fast track-nya. Nah, kita kembali ke yang kurikulum program sarjana. Nah, bagaimana sistem untuk mengambil atau bagaimana strategi untuk mengambil program fast track ini ya. Nah, saya dampingkan ini dia ya, untuk program fast track sarjana ya. Jadi kalau TPB tentu saja sudah nggak bisa diganggu gua ya. 2 semester sudah kita ikuti saja program TPB ya sampai selesai. Ya ada 36 SKS ya. Lalu nah mulai tingkat 2, nah itu kita sudah mulai ancang-ancang untuk mengambil fast track ya. Makanya tadi Pak Aswin sampaikan tingkat 2 dan artinya mulai dari TPB ya, yang sudah tingkat 2 sekarang atau yang sekarang sudah tingkat 3 sekalipun ya, mungkin sudah bisa mengancang-ancang juga nih cara mengatasinya atau cara strategi untuk mengambil fast track ini. Nah, kalau kita bisa lihat di sini intinya kan tadi ya Pak Aswin sudah sampaikan bahwa sebagian mata kuliah S2 itu akan diambil di semester 7 dan 8. Artinya apa? Artinya kita harus menabung, bukan menabung ya, mengambil lebih awal beberapa mata kuliah yang mungkin ada di semester 7 dan 8, kita tarik lebih awal. Dengan demikian, semester 7 dan 8 kita punya cukup ruang ya untuk mengambil mata kuliah tingkat magister. Nah, dengan demikian konsekuensinya maka kita harus mengatur ulang pengambilan mata kuliah di semester-semester sebelumnya, yaitu mulai dari semester 3 bahkan mungkin ya, atau semester 4 atau paling telat ya semester 5 dan 6 gitu. Nah, kalau kita bisa lihat di sini kalau di keran ya. Nah, di sini kita memang tidak belum memperkenankan mahasiswa program studi arsitektur tingkat kedua atau tahun kedua itu mengambil mata kuliah pilihan ya, karena ya satu dinilai juga belum cukup dasar-dasar pendidikan arsitekturnya, dan yang kedua adalah tentu saja kita tidak ingin kaget juga ya dengan mahasiswa dibebani dengan SKS yang lebih, kecuali hanya kita memindahkan atau mengambil mata kuliah agama dan etika. Itu artinya bisa dilakukan di semester 3 atau di semester 4. Gitu. Jadi kalau sebelumnya semester 3 itu 18 SKS standar paketnya dan semester 4 itu 19 SKS, maka agama dan etika itu di semester 3 dan semester 4-nya 19 atau 18 dan 21 ya. Nah, berarti kalau itu baru satu mata kuliah ya yang kita ambil lebih awal gitu ya. Nah, bagaimana dengan mata kuliah yang lain? Nah, kita bisa lihat di sini kita menawarkan beberapa program ya, bukan hanya memaksa kalian untuk mengambil mata kuliah sebanyak-banyaknya di semester 5 dan MBKM ini menjadi salah satu solusi juga untuk meringankan kita ya. Ya. Jadi kita tadi kan catatannya ada 16 SKS mata kuliah pilihan yang harus diselesaikan di tingkat sarjana ya. Nah, 16 SKS-nya itu bagaimana?
Kalau dulu mata kuliah pilihan itu memang kita pecah per mata kuliah pilihan itu 2 SKS dan seterusnya gitu ya. Artinya mata kuliah ya. Sementara untuk program MBKM ini yang kemudian akan diakui sebagai mata kuliah pilihan itu nanti pecahan SKS-nya bervariasi ya, mulai dari 1 bahkan bisa sampai 4 atau 6 SKS sekali kalian mengikuti program tersebut. Ya, jadi dengan demikian perhitungan jumlah mata kuliah yang harus diambil itu bukannya, tapi yang penting total SKS-nya ya, di mana kita harus memenuhi target 144 SKS untuk program sarjana. Nah, kita memberikan kesempatan ya bagi Anda untuk mengambil SKS tersebut dengan skema credit earning yang dilakukan pada saat liburan panjang yang kita namakan periode itu ya summer program. Nah, nanti kalian juga tahu ya di summer program itu nanti ada kegiatan summer camp, summer course ya atau summer school atau aneka workshop ya. Kita juga Prodi juga mengadakan beberapa workshop yang kemudian bisa dikonversi atau diekivalensikan dengan mata kuliah pilihan. Nah, itu yang kalian bisa ambil di masa summer program ini ya. Jadi target untuk mendapatkan untuk menjalankan fast track ini ya, caranya adalah pada summer program ini, pada periode ini ya, diharapkan Anda yang mengambil program fast track itu dapat nabung ya, credit earning itu minimum 8 SKS. Nah, 8 SKS itu mudah sebenarnya ya. Banyak program yang ya, SKS-nya cukup besar ya, seperti kegiatan yang rutin diadakan ya dari tahun ke tahun ya, kuliah lapangan atau program fasade itu kalau dulu itu belum bisa diakui kredit sebagai credit earning karena belum ada program MBKM ya, maka kedepannya ya itu akan bisa konversi ya diakui sebagai credit earning, tentu saja dengan beberapa pembenahan baru ya, manajemen, pencatatan, pelaporan dan sebagainya ya, sehingga kegiatan tersebut dapat diakui sebagai kegiatan MBKM yang memiliki karakteristik yang tadi credit earning tadi. Nah, sebagai gambarannya kegiatan fasade itu ke depannya itu akan diakui antara 2 sampai 3 SKS. Nah, itu yang sedang kita godok sekarang ya. Nah, lumayan ya kalau bisa sampai 3 SKS, berarti tinggal 5 SKS lagi ya. Lalu ada beberapa kegiatan workshop itu biasanya rata-rata tuh sekitar 4 SKS. 4 SKS. Berarti tadi 3 tambah 4 SKS ya. Anda lakukan di sini sudah 7 SKS. Tinggal nambah 1 SKS lagi. Apa misalnya? Ikutan kemanitiaan, ikutan sayembara, itu minimum sudah dapat 1 SKS. Jadi sudah beres 8 SKS. 8 SKS mata kuliah pilihan sudah terpenuhi selama summer program ini, sama periode ini. Berarti kan tinggal 8 SKS lagi ya. Yang secara teknis ya kita misalnya bagi di semester 5 4 SKS dan di semester 6 4 SKS ya. Kalau secara reguler ya seperti ini kan 19 SKS dan 18 SKS totalnya ya. Nah, berarti sama kurang lebih ya seperti reguler, tapi 8 SKS mata kuliah pilihan yang sebelumnya harus diambil di semester 7 dan 8 ini sudah dipenuhi di summer program ini. Nah, lalu di semester 5 yang harus dilakukan adalah apa? Ya, tadi menarik satu mata kuliah dari semester 7 ya, ditarik ke semester 5 ya. Misalnya di sini kita menyarankan ya, atau nantinya mungkin kita akan paketkan ya bagi Anda yang mengambil fast track ini ya, itu arsitektur kota ya, pengantar arsitektur kota. Dengan demikian total SKS yang diambil adalah 21. Sementara di semester 6 ya diwajibkan untuk yang mengambil fast track itu mengambil mata kuliah pelestarian arsitektur dan kritik arsitektur, sehingga totalnya 22 ya. Pak Arief, jadi, mohon maaf, kira-kira 3 menit lagi Pak Arief ya. Oh ya, baik. Jadi dengan demikian jumlah SKS-nya pun juga tidak terlalu besar. Jadi Anda bisa tetap mengikuti perkuliahan dengan baik. Nah, lalu semester depannya ya, di mana
kalian ada kewajiban juga kerja praktek ya. Kalau reguler biasanya diambil setelah tugas akhir. Nah, di sini fast track itu harus mengambil setelah semester 6 ya. Kegiatan kerja praktek ini yang kategorinya juga adalah kerja MBKM, sehingga ini selesai, sehingga semester 7 dan semester 8 Anda bisa mengisinya dengan mengambil 2 atau 3 mata kuliah dari S2 seperti ini. Ya, jadi kalau dihitung bebannya ya tidak terlalu besar ya. Jadi sebenarnya bisa dikerjakan dengan apa namanya dengan santai ya, bukan tidak terlalu harus harus ngambil 24 SKS, enggak. Kalau kita atur strateginya dengan baik, kita tidak perlu terlalu berat ya mengambil itu. Sehingga nanti sebagai contoh ini untuk magister alur desain maupun alur riset, Anda tinggal menyelesaikannya dalam 2 semester ya. Masing-masing sekitar 12 atau 13 SKS. Nah, seperti tadi yang disampaikan Pak Aswin, jadi total 5 tahun, paling telat 5,5 tahun, karena bisa jadi mungkin tesisnya nanti sidangnya agak ditunda segala macam, tapi itu tidak akan memberatkan kalian gitu. Jadi dalam periode 5 tahun, maksimum 5,5 tahun itu sudah selesai program magister ya. Nah, itu begitu pula untuk mungkin ya gambaran untuk program kalau kalian mengambil yang magister lanskap ya. Ini rumusnya sih sama ya, rumusnya sama, tinggal nanti mata kuliah apa yang diambil di semester 7 dan 8 itu nanti akan ditentukan, disepakati dengan nanti Kaprodi program magister arsitektur lanskap. Ya, kurang lebih seperti itu ya gambaran kasarnya teknis secara pengambilan mata kuliah kalau Anda mengikuti program fast track ini. Mungkin itu dulu Pak Aswin dari saya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Arief. Lebih jelas lagi ya bagaimana sebenarnya skema fast track ini bisa diambil oleh mahasiswa program sarjana arsitektur. Kita lanjutkan ke program studi sarjana perencanaan wilayah dan kota. Pak Kaprodi, Pak Adiwan, silakan. Ya baik, terima kasih Pak WDA. Saya izin share screen Pak. Ya, silakan Pak. Baik. Sudah terlihat ya? Sudah. Ya baik, selamat siang. Mungkin saya sebelum saya menjelaskan lebih rinci terkait dengan fast track, mungkin ada beberapa hal yang bisa disampaikan, terutama terkait dengan yang pengalaman kami beberapa tahun ini ya. Jadi untuk pertama, fast track memang tidak selalu terintegrasi dengan beasiswa ya. Jadi artinya tidak semua mahasiswa yang mengikuti program fast track ini sendiri akan secara otomatis mendapatkan beasiswa, karena beberapa tahun yang kita lihat ini memang seolah-olah kesannya ya, meskipun tadi Pak Weda sudah jelaskan juga bahwa tidak selalu terintegrasi dengan beasiswa. Kemudian yang kedua, kita lihat juga bahwa mahasiswa yang saat ini berminat dengan fast track umumnya lebih banyak dibandingkan dengan alokasi yang tersedia. Sehingga kemudian Prodi sendiri harus mengantisipasi menyiapkan mahasiswa yang serius untuk mengikuti program fast track ini. Nah, kalau Anda lihat di bawah sendiri, kami sekarang juga di PWK juga sudah meminta, selain IPK juga mahasiswa diminta untuk membuat surat komitmen fast track. Ini diupayakan agar tidak mundur ya, karena beberapa mahasiswa memang ada yang mundur ya setelah kita menentukan bahwa dia terpilih untuk mengikuti fast track, kemudian sudah kita upayakan juga untuk mendapatkan beasiswa, tapi ternyata tiba-tiba mundur ya, dan ini yang kita coba hindari untuk kedepannya juga. Nah, mengapa ini cukup kita hindari ya? Karena sebenarnya bukan hanya Kaprodi yang menentukan, tetapi juga diseleksi bersama juga dengan koordinasi dengan masing-masing ketua KK. Jadi di mana masing-masing KK lah yang menentukan sebenarnya apakah tesis tersebut dapat bernaung dan relevan ya dengan penelitian-penelitian yang ada di masing-masing KK. Jadi itu yang perlu diinformasikan terlebih dahulu. Dan selain syarat, mungkin juga tadi sudah disampaikan oleh Pak WDA juga, selain IPK 3,25 tadi ya, dari kami juga ada tambahan berupa surat komitmen fast track supaya tidak mundur mahasiswa ya.
Jadi itu untuk umum. Oke, selanjutnya, nah ini adalah struktur dari kurikulum tahun 2019 dari PWK. Dan mungkin kita akan lebih banyak membahas terkait dengan semester terakhir, tahun terakhir ya, semester 7 dan semester 8 ini. Nah, kalau Anda lihat di semester 7 dan 8 ini sendiri, nah sebelum ke sana, kita perlu melihat terlebih dahulu bahwa sebenarnya dari mata kuliah 144 SKS di PWK, 15 adalah mata kuliah pilihan. Dan mata kuliah pilihan ini yang kami gunakan ya sebagai mata kuliah yang akan di MBKM-kan atau untuk kampus merdeka ya. Dengan syarat ya dari 15 tersebut minimal ada 3 dari mata kuliah luar prodi, dan mata kuliah pilihan dalam prodi sendiri ada 12. Tetapi nanti ketika Anda mengambil MBKM maka 15 SKS ini yang kita persilahkan ya. Jadi ini terkait dengan yang tadi Pak Arief sudah sampaikan juga ya. Nah, terkait dengan fast track-nya sendiri, strukturnya akan seperti ini. Jadi ketika Anda semester 7, Anda akan mengambil 12 SKS ini ya, yang wajib, ditambah dengan 6 mata kuliah, 6 SKS dari S2. Kalau dari MPWK, 2 yang wajib diambil adalah sumber daya dan lingkungan dan ekonomika spasial. Jadi 2 mata kuliah ini akan menambah beban Anda pada saat semester 7. Nah, kemudian di semester 8, selain 15 SKS ya, yang Anda ambil di semester 12 ya, maaf, 12 SKS yang Anda ambil di semester 8 ini, Anda juga dipersilahkan untuk mengambil 3 mata kuliah dari S2 dengan komposisi 2 SKS untuk mata kuliah wajib ya S2 yaitu metodologi penelitian, dan 2 mata kuliah wajib jalur pilihan, di mana masing-masing 2 mata kuliah wajib jalur pilihan ini bernilai 2 SKS ya. Jadi 4 SKS total ya. Totalnya jadi Anda mengambil 6 SKS pada saat semester 8 tersebut ya. Nah, ini adalah contoh beberapa mata kuliah yang ada. Jadi ketika Anda mengambil jalur pilihan sistem inovasi dan kota cerdas, maka ada 2 mata kuliah pilihan yang Anda wajib ambil, yaitu konsep sistem inovasi dan kota cerdas dan analitika perkotaan. Jika Anda mengambil jalur pilihan perencanaan kota, maka mengambil 2 mata kuliah ini. Jika Anda mengambil pengembangan wilayah, mengambil 2 ini ya. Nah, ini karena ini akan terkait dan terikat dengan KK, maka kita juga perlu diskusi juga untuk penentuan Anda sebagai penerima beasiswa tadi ya, GTA itu dengan ketua KK juga ya. Kemudian jika Anda mengambil jalur pilihan sistem infrastruktur dan transportasi, 2 ini ya, perencanaan infrastruktur dan transportasi dan metode analisa perencanaan infrastruktur dan transportasi. Jika Anda mengambil tata kelola perkotaan, 2 mata kuliah pilihan ini. Dan jika Anda mengambil perencanaan penanggulangan bencana adalah 2 mata kuliah ini dengan nilai 4 SKS. Jadi seperti itu ya untuk sistem fast track di PWK. Demikian dari saya Pak WDA, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Adiwan, Kaprodi Program Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota. Selanjutnya saya beri kesempatan ke Ibu Dewi Larasati sebagai Ketua Program Studi Magister Arsitektur, Ketua Program Studi Magister Rancang Kota, dan Ketua Program Studi Doktor Arsitektur. Silakan Bu Dewi. Halo Bu Dewi. Terima kasih Pak Aswin. Silakan. Ya, tapi memang kami tidak menyiapkan bahan presentasi, begitu Pak? Baik, baik. Ya, ada beberapa saja yang kami ingin informasikan. Untuk alur fast track ini memang hanya dibuka untuk program studi Magister Arsitektur. Untuk Magister Rancang Kota, sementara ini tidak dibuka melalui program fast track. Nah, untuk program Magister Arsitektur ini ada 3 alur. Alur yang pertama adalah, halo, apakah terdengar begitu Pak? Ya, dengar Bu Dewi. Ya, alur yang pertama adalah alur desain, yang kedua adalah research leading
Design, dan yang ketiga adalah alur riset murni. Jadi memang ada 3 alur. Untuk mahasiswa program sarjana arsitektur yang berminat mengikuti program fast track itu hanya mendaftarkan saja program fast track-nya. Nanti untuk alurnya sendiri akan berkonsultasi terlebih dahulu pada saat sudah memasuki atau sudah terdaftar sebagai mahasiswa program pasca sarjana di Magister Arsitektur ITB. Nah, untuk program Magister alur Riset Leading to Design dan alur riset murni ini ada keuntungannya juga, yaitu bisa mengikuti program double degree yang sedang diinisiasi di program Magister Arsitektur. Mungkin itu saja tambahannya Pak Aswin, Pak Wedya. Baik, terima kasih Bu Dewi. Apakah ada Pak Profesor Delik Hudalah ya sebagai Kaprodi Pasca Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota dan juga program Doktor Transportasi? Sebentar, kalau beliau berhalangan, saya akan menjelaskan tentang program Magister SAPPK secara keseluruhan agar Anda punya bayangan ya terkait struktur mata kuliah, kemudian mata kuliah pilihan apa saja, program-program apa saja begitu ya. Seperti tadi disampaikan oleh Bu Dewi juga, karena di ITB ini kita sedang melakukan beberapa pengembangan program pendidikan gitu. Baik, saya akan share screen sebentar. Pak Delik, apakah ada Pak Delik? Tidak ada sepertinya, Pak. Oh, tidak ada. Baik, saya akan coba presentasi secara keseluruhan program magister di SAPPK ya. Baik, para mahasiswa sekalian, jadi tadi sudah disampaikan sebagian oleh Pak Adiwan dan sebagian oleh Bu Dewi Larasati. Jadi saya sampaikan kembali karena nantinya toh Anda akan, yang berminat, Anda akan menjalani gitu ya program-program fast track untuk beberapa program studi magister di SAPPK. Nah, SAPPK punya 7 program magister: arsitektur, perencanaan wilayah dan kota, transportasi, rancang kota, studi pembangunan, perencanaan kepariwisataan, dan arsitektur lanskap. Nah, untuk arsitektur, magister arsitektur itu kode 252, gelarnya MArs, minimal 36 SKS. Ya, ini untuk yang reguler, seperti mana yang tadi saya sampaikan. Kalau Anda masuk fast track, berarti 36 SKS diselesaikan dalam 1 tahun atau 1,5 tahun menempuh S2 gitu ya. Nah, memang lulusan alur desain ini akan eligible untuk sebagai syarat untuk menempuh uji kompetensi untuk mendapatkan STRA. Nah, program kegiatan yang dirancang di program Magister Arsitektur atau program magister secara umum di SAPPK itu kita punya program reguler tahunan ya. Ada summer school, tahun ini juga akan ada summer school, summer camp, tahun ini akan ada summer camp, summer program begitu ya. Kemudian program joint studio ini hampir di magister SAPPK juga ada, joint workshop, kemudian student exchange. Nah, untuk yang magister arsitektur, Kaprodi adalah Ibu Dr. Dewi Larasati begitu ya. Nah, sejauh ini memang kapasitas magister arsitektur ini 72 orang. Jadi tadi ada pertanyaan ya, apakah mahasiswa program sarjana di ITB itu otomatis eligible menjadi calon peserta fast track? Jawabannya adalah eligible sesuai dengan peraturan rektor tahun 2013 itu ya. Tapi dalam penyelenggaraannya, karena Prodi adalah organisasi yang menyelenggarakan dan bertanggung jawab terhadap kompetensi dan juga sumber daya, maka tiap Prodi akan menentukan ini kapasitasnya seberapa banyak ya untuk seluruh mahasiswa magister gitu ya. Jadi sepertinya nanti juga akan ada seleksi gitu ya. Kemudian kapasitas untuk 252 atau magister arsitektur itu 72 orang ya. Ini outline-nya Anda bisa baca di website begitu. Nah, ini adalah sejauh ini kurikulumnya. Kalau tadi Ibu Dewi menyampaikan bahwa ada perkembangan di magister arsitektur, ini yang sebelumnya. Jadi magister arsitektur itu ada 2 alur, 2 stream ya, stream desain atau alur desain dan alur riset. Dalam perkembangannya kemungkinan akan ada 3.
alur desain, alur riset leading to design, dan juga alur riset murni, begitu ya. Nah, kurikulumnya sepertinya, oke, nanti ada pertanyaan nanti ketika di sesi diskusi kita akan jawab ya. Ini adalah kuliah-kuliah pilihan di Magister Arsitektur yang bisa Anda pilih, begitu ya. Nah, seperti halnya tadi disampaikan oleh Pak Adiwan, mahasiswa fast track ketika semester 7 atau semester 8 itu juga bisa mengambil mata kuliah pilihan S2, karena apa? Mata kuliah pilihan ini masuk dalam struktur kurikulum S2 ya. Oke, ini sebagian dari kegiatannya, kegiatan mahasiswa secara umum ya. Mudah-mudahan pandemi segera berakhir jadi kita bisa melakukan banyak hal ini secara luring ya. Nah, sekarang Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, gelarnya adalah MPWK. Nah, ini secara reguler itu ada 2 persyaratan ya. 36 SKS itu untuk yang berlatar belakang PWK, 40 SKS bagi yang berlatar belakang non-PWK. Jadi sekali lagi kalau Anda berminat untuk ikut fast track di 254 atau Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, itu Anda akan bisa memilih dari 6, saya kembali sini dulu ya, dari 6 jalur pilihan di MPWK. Jadi kalau di arsitektur itu pilihannya ada alur desain, alur riset, atau alur riset leading to design. Kalau di MPWK itu ada 6 jalur pilihan, yakni yang pertama perencanaan kota, yang kedua pengembangan wilayah, yang ketiga sistem infrastruktur wilayah dan transportasi, yang keempat perencanaan dan penanggulangan bencana, yang kelima tata kelola perkotaan, yang keenam sistem inovasi dan kota cerdas. Jadi ini mata kuliah pilihannya. Jadi untuk yang berminat masuk jalur fast track ke MPWK itu Anda bisa memilih ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Adiwan ya, memilih jalur mana yang akan Anda minati dari 6 jalur pilihan di MPWK ya. Jadi Kaprodi dari Magister Perencanaan Wilayah dan Kota adalah Profesor Delik Kudalah ya. Sekali lagi ini ada kapasitas ya. Jadi benar-benar kalau memang tadi ya prinsip dari fast track, Anda itu punya potensi, punya punya minat yang sangat kuat gitu ya. Jangan sampai nanti ketika Anda memilih kemudian batal gitu ya. Jadi karena memang program fast track ini ditujukan untuk yang benar-benar berminat dan punya potensi gitu. Karena kita ingin mempercepat mereka agar bisa segera berkiprah di karir masing-masing gitu ya. Jadi ini jalur pilihan di MPWK. Ini adalah struktur kurikulumnya dari masing-masing jalur. Tentu saja Anda bisa lihat ya, mata kuliah di semester 1, semester 2, semester 3, semester 4 di jalur perencanaan kota. Yang merah ini adalah kalau peserta magisternya berlatar belakang non-PWK. Tentu saja kalau yang S1-nya PWK, fokus pada yang ini ya, yang sebelah kiri tabelnya. Oke, ini adalah jalur pilihan yang lain ya, jalur pengembangan wilayah, kemudian jalur infrastruktur dan transportasi. Anda bisa lihat yang di-highlight sesuai warna itu adalah warna dari jalurnya, mata kuliah yang mewarnai jalur pilihan. Ya. Mungkin Anda yang TPB, tingkat 2, itu sudah mulai mikir-mikir ya, saya sebenarnya berminat ke yang mana, gitu ya, kalau yang PWK. Kemudian jalur perencanaan penanggulangan bencana, seperti ini. Kemudian jalur perencanaan tata kelola perkotaan, seperti ini. Kemudian yang terakhir ada jalur sistem inovasi dan kota cerdas. Nah, khusus untuk MPWK, yang menarik lagi adalah MPWK punya program double degree. Dan ini juga dimungkinkan diambil oleh mahasiswa fast track. Ya. Jadi kalau double degree itu semester 3 dan 4 itu akan dilaksanakan di Universitas Mitra. Tentu saja nanti akan ada adjustment ya, ada harmonisasi. Pak, saya fast track kan harusnya setahun setelah saya lulus itu selesai S2, tapi kalau double degree bagaimana? Tentunya bisa diharmonisasikan ya. Tapi pada prinsipnya kita membuka juga program double degree untuk mahasiswa fast track PWK ya. Oke, ini memang semoga pandemi segera berakhir sehingga banyak sekali program kegiatan akademik ekstrakurikuler masuk MBKM, kokurikuler masuk MBKM gitu ya, yang bisa kita lakukan dan memang secara reguler itu kita laksanakan ya. Kemudian program magister ketiga itu adalah magister transportasi. Gelarnya adalah
MTTR, Magister Teknik Transportasi, ya. Untuk yang Magister Transportasi, kaprodinya adalah Profesor Delik Udalah, kapasitas 20 orang, dan ini tidak ada jalur pilihan, ya. Jadi Magister Transportasi itu tunggal, begitu ya. Kurang lebih seperti ini struktur kurikulumnya. Kuliah pilihannya juga cukup banyak, dan transportasi punya kerjasama akademik exchange begitu ya, dengan Twente, dengan Keio, Rit Sumaikan, kemudian dengan Miyazawa, ya. Kemudian saya akan lanjutkan ke Magister Rancang Kota, gelarnya adalah MRK. Ini adalah magister yang sebenarnya secara keilmuan merupakan gabungan, kalau bisa dibilang demikian ya, antara arsitek dan juga perencana, ya. Magister Rancang Kota 256 itu memang dikhususkan ya, bisa diambil oleh dua program sarjana tadi, arsitektur maupun perencanaan wilayah dan kota. Tetapi karena ini masih dalam tahap pembahasan, maka untuk tahun ini Magister Rancang Kota belum bisa diambil oleh mahasiswa fast track dari arsitektur, seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Kaprodi ya, Ibu Dewi ya. Nah, Magister Rancang Kota, kaprodinya adalah Bu Dewi Larasati, kapasitasnya 24 orang ya. Ini memang bisa diikuti oleh lulusan sarjana arsitektur, perencanaan wilayah dan kota, atau bidang lain yang terkait. Ya, kalau di Rancang Kota, dia memiliki studio yang lebih banyak dibanding arsitektur maupun perencanaan wilayah dan kota. Ada 3 studio di semester 1, semester 2, dan semester 3. Seperti ini ya. Studio Rancang Kota 1, Rancang Kota 2, Rancang Kota 3. Magister Rancang Kota juga punya kerjasama akademik dengan Melbourne University, Sydney University, Erfurt, Malaya, kemudian kita Kyushu University. Yang kelima, ini adalah Magister Studi Pembangunan, 240 kodenya ya, gelarnya adalah MSP, Magister Studi Pembangunan. Nah, Magister Studi Pembangunan adalah program magister yang multidisiplin sebenarnya. Dia bisa dimasuki oleh lulusan sarjana dari berbagai bidang yang berhubungan dengan pembangunan, ya tentu saja ya. Jadi ini bisa juga diikuti oleh mahasiswa fast track ya. Kapasitas 40 orang, kaprodinya adalah Dr. Suhirman. Seperti ini struktur kurikulumnya. Jadi lebih fokus atau menitik beratkan pada aspek-aspek pengembangan kebijakan dan studi pembangunan ya. Kemudian selanjutnya adalah program studi Magister Perencanaan Kepariwisataan. Ini juga program studi yang lebih mudah dibanding program studi magister yang lain di SHPPK. Gelarnya adalah MPAR, minimal 36 SKS. Ya. Nah, kaprodinya juga Pak Suhirman, Dr. Suhirman, kapasitas 20 orang. Dan Magister Perencanaan ini dibuka juga untuk D4 atau sarjana terapan dan bidang lain yang terkait. Tentu saja membuka juga untuk program fast track dari AR maupun dari PWK. Kemudian ini adalah struktur kurikulumnya. Magister Perencanaan Kepariwisataan, ada studio juga ya, perencanaan destinasi wisata di semester genap. Kemudian yang terakhir dan yang paling muda, program magister di SHPPK adalah 289, Magister Arsitektur Lanskap. Gelarnya adalah MArsL ya. Ini 36 SKS, maksimal 4 tahun. Kemudian kaprodinya adalah Pak Budi Faisal PhD. Kapasitas sejauh ini 20 orang, dan untuk Magister Arsitektur Lanskap kampusnya adalah di ITB Jatinangor yang sangat asri begitu ya. Kalau Anda pernah main-main ke Jatinangor, sekarang sudah sangat hijau begitu ya, dengan internet yang sekencang yang ada di Ganesha. Jadi ini sangat menarik, dan semester depan insya Allah untuk Magister Arsitektur Lanskap sebagian sudah bisa luring ya. Kemudian struktur kurikulumnya adalah seperti ini, tentu saja ada studio ya, studio desain dan studio manajemen lanskap ya. Magister Arsitektur Lanskap itu juga membuka prodinya untuk program fast track dari
AR maupun dari PWK. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sebelum kita masuk, kebetulan sudah jam 2:30 ya, 2:32, ini kita akan masuk sesi diskusi. Baik, sebentar saya admit dulu, sudah ada beberapa pertanyaan ya. Tadi pertanyaan pertama, jadi Anda ya, para mahasiswa sekalian, jika Anda ada pertanyaan, Anda bisa langsung raise hand dan nanti saya persilakan untuk bertanya atau Anda tulis di mana? Di chat box ya. Sejauh ini ada 3 pertanyaan. Jadi yang pertama tadi sudah saya jawab ya. Pertanyaannya adalah dari Zahra 1541901. Apakah program fast track berarti menerima seluruh mahasiswa yang memenuhi persyaratan? Ataukah tetap ada jumlah maksimal mahasiswa yang diterima sehingga masih terdapat seleksi pemeringkatan seperti halnya GTA? Ya, secara prinsip sesuai dengan ketentuan dari SK Rektor 2013 itu, semua mahasiswa program sarjana itu eligible, artinya memenuhi syarat ya untuk mengikuti program fast track. Tetapi dikembalikan ke syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh program studi, karena program studi yang mengetahui kapasitas, mengetahui sumber daya, dan juga bagaimana menjalankan kurikulum agar kompetensi tetap dipertahankan. Sehingga sepertinya akan ada syarat dan persyaratan dan ketentuan tambahan on top dari ketetapan ITB, dan itu dimungkinkan dan diperbolehkan begitu ya. Seperti tadi misalnya fast track untuk MPWK itu tidak 3 IP-nya, tetapi IPK-nya 3,25 sepertinya. Nah, yang seperti itu akan menjadi ranah prodi untuk menentukan. Kemudian selanjutnya adalah saya Nur 1541943. Bertanya 2 hal. Pertama terkait biaya UKT program fast track. Apakah biaya kuliah program ini akan berbeda dengan biaya UKT sebelumnya, yaitu saat diambil di S1? Yang kedua, dalam evaluasi keberjalanan program fast track, masalah apa saja yang pernah dialami oleh mahasiswa yang mengambil program fast track? Apakah ada aturan tertentu yang tidak boleh dilanggar oleh mahasiswa yang mengambil program ini? Oke, baik. Ini pertanyaannya dua-duanya daging semua ya, berisi semua. Jadi ini juga sangat penting diketahui oleh para peserta program fast track. Yang pertama tentang UKT. Jadi ketika Anda mengambil, jadi ini aturan yang masih berjalan sejauh ini ya, selama kami berpengalaman menjalani atau menerima program fast track. Jadi karena fast track itu adalah program endorsement dari ITB, ketika Anda dinyatakan sebagai peserta program fast track, maka di semester 7 dan semester 8 Anda kan boleh mengambil atau diharuskan mengambil mata kuliah S2. Dan pengambilan mata kuliah S2 ini sejauh ini masih tidak berbayar, ya, masih tidak berbayar. Maka dari itu, ketika Anda nanti masuk S2 dan mengambil sebagai mahasiswa program fast track, yang Anda bayar UKT-nya adalah UKT S2 selama 1 tahun itu, kalau Anda bayar sendiri ya. Jadi selama ini, sejauh ini belum ada aturan Anda harus membayar sejumlah biaya untuk SKS mata kuliah S2 yang Anda ambil di semester 7 dan semester 8. Ngerti ya? Nah, kalau Anda nantinya dapat GTA, maka praktis Anda tidak membayar biaya ketika Anda menjalani program fast track, karena biaya untuk 1 tahun Anda menjalani program S2 itu di-cover oleh GTA, gitu ya. Nah, ini yang terkait pertanyaan 1. Yang kedua, dalam evaluasi keberjalanan, masalah apa saja? Oke, nanti ini mungkin saya mohon bantuan para kaprodi untuk bisa menambahkan ya. Pengalaman kami adalah, pertama, program fast track itu memang berat. Tadi Pak Arief, Pak Adiwan sudah menyampaikan ya, bahwa di semester 7 dan semester 8, itu Anda harus ngambil ekstra mata kuliah di S2, yang artinya ekstra tugas, ekstra ujian, gitu ya. Belum lagi Anda harus mengikuti studio kalau di AR ya, ada tugas akhir, pra-TA, atau ya studio pra-TA ya namanya ya. Dan itu memang berat. Karena itulah tadi
kembali ke prinsip fast track ini memang ditawarkan untuk mahasiswa yang benar-benar punya potensi, punya talenta, punya determinasi, gitu ya, punya grit, gitu ya, bahwa saya benar-benar ingin jadi planner ini, tapi dalam waktu cepat supaya saya segera bisa kerja di firma dan seterusnya. Begitu juga yang ingin jadi arsitek. Jadi memang pasti lebih berat, ya. SKS di semester 7 dan semester 8 itu lebih berat. Yang kedua, masalah jadwal. Nah, ini yang selalu menjadi hal yang harus diharmonisasi gitu ya oleh Kaprodi, baik yang Kaprodi Sarjana maupun pascasarjana, karena akan selalu ada bentrok jadwal. Nah, ini nanti saya himbau kepada para Kaprodi S1 dan S2, Pak Arif, Pak Adiwan, Bu Dewi, Pak Delik, agar bisa mengharmonisasikan, karena toh kita sekarang hybrid ya, ada yang bisa online seperti itu, karena selalu ada bentrok jadwal, terutama itu. Untuk aturan-aturan tertentu yang tidak boleh dilanggar, sebenarnya begini, konsistensi ya. Kami tidak mengharapkan Anda mengambil mata kuliah S2 dan Anda sudah menetapkan diri Anda sebagai calon peserta fast track dan ditetapkan oleh ITB, kemudian Anda mundur gitu. Itu tidak kita inginkan. Maka dari itu Prodi PWK misalnya menetapkan Anda harus menandatangani semacam surat komitmen gitu ya. Karena dalam beberapa kasus memang ada yang mundur begitu. Nah, ini sebenarnya tidak kita inginkan. Maka dari itulah kita informasikan sedini mungkin ya program fast track ini supaya Anda bisa punya bayangan tentang apa benefitnya, apa keunggulannya, tapi apa konsekuensinya gitu ya. Oke, ada tambahan Pak Arif atau Pak Adiwan terkait ini? Pertanyaan dari Nur, silakan. Ya, terima kasih Pak Aswin. Saya memang sedikit menggarisbawahi juga tadi yang disampaikan Pak Aswin ya terkait jadwal ya. Ini terutama nanti di semester 7 dan 8 itu memang akan berat sekali tadi dari segi tugas dan jadwal terutama juga karena banyak bentrok dan segala macam. Tentunya kami pihak prodi dalam hal ini dan SPPK secara umum akan berusaha supaya tidak sampai bentrok ya, karena semuanya penting ya, mata kuliah Anda di S1 penting, S2 pun penting. Setahun terakhir ini memang kita sudah berusaha untuk yang program studi AR tuh supaya sinergis ya antara prodi sarjana arsitektur dengan magister arsitektur supaya tidak ada tabrakan jadwal. Namun kalau tadi ada lintas prodi, tentu kita akan berkoordinasi lebih intensif lagi dengan prodi yang lain gitu. Namun demikian, satu hal lagi yang perlu diingat juga bagi nantinya peserta yang mendapatkan GTA itu nanti ketika S2-nya masuk S2 itu kan menjadi asisten ya, membantu prodi ya. Dalam hal ini biasanya akan membantu prodi S1. Nah, itu pun tidak ringan, artinya nanti ketika di semester 9 dan 10 itu Anda diminta, bagi Anda yang mendapatkan beasiswa ya atau GTA ya, itu harus membantu prodi untuk assistantship ya, menjadi asisten kelas, itu asisten studio seperti itu. Jadi itu juga harus dipersiapkan. Namun tadi yang pernyataan Pak Aswin yang sangat menarik itu adalah tentunya sampai saat ini ITB tadi ya, bagi Anda yang mengambil mata kuliah S2 pada semester 7 dan 8 itu sampai saat ini ya, kita nggak tahu ke depannya gimana kebijakannya, itu kan tanda petik gratis ya. Jadi setengah biaya S2 Anda itu gratis tuh, tanpa beasiswa sekalipun. Jadi Anda tinggal membayar, bagi Anda yang tidak mendapatkan GTA, tinggal membayar cuma 2 semester untuk S2. Itu luar biasa menurut saya. Gitu. Jadi kesempatan ini tinggal nambah 1 tahun, ya Anda dapat S2, biayanya sangat rendah dan waktunya juga sangat pendek yang untuk mencapai S2 tersebut. Mungkin itu saja Pak Aswin. Baik, terima kasih Pak Arif tambahannya. Pak Adiwan, silakan kalau ada tambahan dari PWK Pak. Ya, terima kasih Pak. Mungkin saya kembali lagi menggarisbawahi kemampuan mahasiswa fast track untuk prioritaskan jadwal ya Pak ya. Jadi mengingat banyaknya tugas ya, baik itu dari S1, S2 perkuliahan maupun juga nanti membantu juga sebagai asisten dari prodi. Itu saya kira perlu dipikirkan kembali ya, apakah Anda dapat membagi waktu sebagai asisten untuk membantu prodi juga menjadi sebuah hal yang perlu dipertimbangkan. Demikian Pak, terima kasih.
Terima kasih Pak Adiwan. Rekan-rekan mahasiswa semua, di tengah-tengah kita sudah ada Pak Profesor Delik. Udahlah, selamat sore Pak Delik. Selamat sore Pak Aswin. Pak Delik, kira-kira bisa diberikan gambaran Pak Delik tentang ini program fast track untuk yang di PWK Pak dan juga transportasi. Ya, pertama mohon maaf ini saya terlambat bentrok rapat yang FGB ya. Jadi saya tidak menyimak tadi, mungkin yang Pak Adiwan sudah menyampaikan ya untuk Ya Pak. struktur yang PWK ya, S2. Ya. Ya mungkin apa namanya untuk teknis struktur kuliah rinci ya untuk S2 yang lain ya, transport maupun PWK yang double degree atau kelas internasional nanti bisa kita sesuaikan, tapi prinsipnya sama bahwa teman-teman mahasiswa ini tidak harus betul-betul linear ya. Kalau misalnya S1 arsitek, S2-nya arsitek lagi, atau S1 PWK, S2-nya PWK lagi, tidak harus begitu. Malah mungkin ada suatu perluasan keahlian kalau bisa geser ke program studi yang sebetulnya masih satu rukun ya di SLPPK. Pertama mungkin yang di PWK itu tadi mungkin sudah dijelaskan ada 6 jalur pilihan ya, 6 atau 7. Nah, sebetulnya ada jalur yang ketujuh itu kelas internasional. Nah, di sini teman-teman sama lamanya ya, jadi 16 tahun. Kalau misalnya nanti diselesaikan di Indonesia. Tapi kalau misalnya ingin menambah gelar lagi, jadi double degree itu nanti ada ke luar negeri gitu ya, ke beberapa partner kita, bisa memilih ke Belanda, Amerika, atau Jepang untuk tahun ini. Dan kita sedang mengembangkan ke Australia gitu ya. Pastinya ke Jepang, ke Belanda ada ke Groningen, ke Twente, ke Amerika ada ke Florida, Hawaii, ke Jepang ada beberapa termasuk Hiroshima, Keio, Kobe. Kita juga sedang inisiasi yang ke Australia, tapi mungkin tidak akan terimplementasi tahun ini. Nah, hanya mungkin kalau misalnya memilih double degree itu nanti setahun di sana dan nanti akan ada tambahan 1 semester di ITB untuk bisa memenuhi agar gelarnya menjadi 2 gitu ya. Ini juga mungkin alternatif lain yang bisa menjadi ini apa namanya opsi ya. Yang transport sama ya seperti PWK yang reguler. Mungkin nanti struktur rincinya bisa disesuaikan, tapi pada prinsipnya apa namanya akan ada di tingkat 4 ya untuk semester 7-8 teman-teman mengambil sekitar 6 SKS ya, kuliah-kuliah wajib atau kuliah-kuliah konsentrasi gitu ya. Nanti sisanya setelah masuk kepada S2 ya. Tadi mungkin sudah disampaikan ya terkait beasiswa, karena mungkin juga sudah disampaikan, tapi mungkin memang perlu ditekankan bahwa mengambil fast track itu secara klausulnya tidak ada jaminan teman-teman dapat beasiswa ya. Dalam arti tadi sudah disampaikan sebetulnya tahun pertama itu ya virtually gratis gitu ya. Nanti yang sisa 1 tahun itu sebenarnya tidak ada jaminan untuk dapat beasiswa, meskipun memang secara historis atau pengalaman angkatan sebelumnya itu most likely dapat, tapi sebenarnya itu tidak bisa dijadikan jaminan gitu ya, sehingga perlu menyiapkan itu tadi apa namanya skenario gitu ya. Dan kalaupun ada beasiswa internal ITB itu pada prinsipnya bukan totally beasiswa prestasi yang cuma-cuma. Itu sebetulnya assistantship ya. Jadi teman-teman menjadi asisten dalam pengelolaan program studi gitu ya, termasuk dalam penyelenggaraan kuliah. Itu nanti mungkin rincinya bisa ini juga terkait dengan peluang GPA.
Ada beberapa jenis ya. Mungkin dari saya itu Pak Aswin, sambil saya menyimak mungkin nanti apa yang bisa ditambah. Terima kasih Pak Delik ya atas tambahan informasinya. Jadi semakin jelas ya rekan-rekan mahasiswa bahwa Prodi-lah yang nantinya akan menjadi pengelola begitu ya program-program pendidikan. Jadi karena program fast track ini memerlukan apa ya sinkronisasi dan juga harmonisasi antara program sarjana dan pasca sarjana, maka memang nanti pengelolaan dari program fast track sepenuhnya dilakukan atas koordinasi antara program studi sarjana dan pasca sarjana. Baik, ini ada pertanyaan dari Sheila Hauna Arifa ya. Untuk pengajuan pengajuan program fast track yang tidak linear, bagaimana proses, prosedur serta timeline pendaftaran. Jadi gini, untuk yang pengajuan program fast track yang tidak linear, tadi saya sudah sampaikan dan juga beberapa kaprodi sampaikan, memang untuk tahun ini tidak semua program studi pasca sarjana itu membuka yang non linear. Ada yang bisa dibuka, ada yang belum dibuka untuk tahun ini. Nah, terkait dengan prosedur kemudian timeline, prosedurnya yang pertama tentu saja mengajukan diri untuk menjadi calon peserta fast track dengan melihat transkrip ya. Anda melihat transkrip Anda sendiri, IP saya berapa gitu ya. Jadi kalau yang tadi disampaikan Pak Adiwan, kalau PWK itu minimal 3,25, kalau untuk yang AR perlu update lagi, setahu saya kalau ITB itu baseline-nya adalah IP-nya 3 ya. Nah tentu saja Anda semua dari Anda ini mencermati diri Anda dulu ya. Tapi pada prinsipnya akhir semester 6 itu daftar calon mahasiswa peserta fast track itu akan disampaikan ke ITB ya, karena nanti akan ditetapkan begitu ya. Jadi karena sekarang sudah minggu ke-10 begitu ya. Jadi bagi yang ingin atau berminat untuk mengikuti fast track itu informasi lanjutannya silahkan ditanyakan ke prodi masing-masing, tapi ancar-ancarnya begitu ya, mulai disiapkan dari sekarang karena akhir semester 6 itu daftar calon peserta fast track untuk tahun ini harus diserahkan ke pusat begitu. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab ya, Sheila ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Ini luar biasa ya, peminat di acara sosialisasi cukup banyak ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan itu setidaknya memberikan Anda wawasan tentang jenis program yang ditawarkan di SAPPK ya. Ada setelah sarjana itu jalurnya kemana saja begitu ya. Sebenarnya ada juga yang PMDSU ya, program master sarjana unggul begitu. Itu master ke S3. Tapi itu di luar ini ya, di luar sosialisasi ini begitu. Nah, yang penting yang lainnya adalah Anda mesti mencermati terutama yang TPB yang tingkat 2 ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Arief. Ada beberapa aspek dinamik yang tidak ada di tahun lalu ya, yakni MBKM. Tadi sudah disampaikan oleh para kaprodi S1 ya, bahwa dengan adanya MBKM itu Anda bisa mengekuivalensikan mata-mata kuliah pilihan yang sebelumnya Anda harus ambil by course gitu ya, harus diambil, tapi ini bisa diekuivalensikan ketika Anda mengikuti kegiatan ya. Tadi summer program itu ya, ada summer camp, tahun ini akan ada summer camp, kemudian summer school, tahun ini akan ada summer school, kemudian ada kegiatan-kegiatan lain yang dilaksanakan di akhir semester 6 mulainya. Jadi di liburan panjang nanti itu akan ada beberapa kegiatan yang ditawarkan oleh SAPPK yang bisa diambil oleh mahasiswa mulai dari tingkat 2 ya, sepertinya ya. Benar ya? Ya Pak Arief, Pak Adiwan ya? Ya betul Pak. Oke. Ya, betul Pak. Oke, jadi itulah para mahasiswa sekalian ini harus Anda harus ini ya,
harus update terhadap informasi nih. Karena sekali lagi penyelenggaraan mulai tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ya. Banyak sekali kegiatan dan semua kegiatan itu akan dihargai sebagai kegiatan akademik begitu ya. Harusnya sih ini ya, program-program kita ini sangat beragam dan Anda tinggal memilih. Tapi jangan lupa bahwa pada akhirnya semua program yang ditawarkan ini memang diupayakan agar Anda lebih bersemangat dalam mengejar apa yang memang Anda tuju ya. Jadi menjadi mahasiswa itu harus benar-benar belajar yang giat, mengikuti semua program, tidak hanya hard skill yang diajarkan di prodi tapi juga soft skill ya. Karena itulah prodi-prodi ini mengembangkan program-program MBKM. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya minta tolong Pak Fikri ya, kita bisa foto bersama ya. Jadi begini, mahasiswa sekalian, nanti rekaman ini dan berita ini Anda bisa akses di website SAPPK maksimal seminggu dari sekarang ya. Barangkali ada yang nggak bisa mengikuti di hari ini, gitu ya. Pak Fikri, silakan. Apakah sudah siap? Mohon videonya dinyalakan dulu ya. Ini 100 lebih peserta, alhamdulillah ini. Silakan Pak Fikri. Tuh ada Kevin juga ya. Silakan Pak Fikri. Mohon dinyalakan videonya ya. Oke, dinyalakan dulu videonya ya. Baik. Silakan Pak Fikri. Sudah, Pak? Oke, ternyata sudah ya. Baik. Baik, terima kasih Pak Fikri. Baik, terima kasih para Kaprodi ya, Pak Arif, Pak Adiwan, Pak Delik, Bu Dewi. Tadi ada Bu Dekan, Bu Sri Mariati, dan juga Bu Wakil Dekan Sumber Daya, Bu Puspita. Terima kasih. Dan para mahasiswa sekalian, mudah-mudahan sosialisasi ini sedikit banyak memberikan wawasan tentang program Fast Track yang akan dijalankan di SAPPK. Baik, dengan demikian acara sosialisasi ini kita tutup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Mari.